Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mau menjelaskan materi tentang binary tree. Untuk anggota kelompoknya ada Muhammad Debiansyah Putra Al-Fahri, saya Nesya Suci Putri Febrianti, Noval Akib Nabani, dan Noval Falih Aditya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian binary tree. Binary tree atau bisa disebut dengan BST adalah struktur data berbentuk pohon biner yang digunakan untuk menyimpan data secara terurut sehingga proses pencarian, penambahan, dan penghapusan data dapat dilakukan dengan lebih efisien. Pada BST, setiap node memiliki aturan. Yang pertama, semua nilai pada subtree kiri lebih kecil dari nilai node induk. Yang kedua, semua nilai pada subtree kanan lebih besar dari nilai node induk. Dan yang ketiga, setiap subtree juga merupakan BST. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Naufal Akib Nabani. Saya yang akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Nasya. Materi selanjutnya adalah struktur BST atau binary search tree. Jadi pada BST ini setiap data disimpan dalam sebuah node dan memiliki aturan tertentu. Kayak contohnya yang ada pada gambar 50, ke kiri ada 30, lalu ke kanan ada 70. Yang 30 anaknya itu ada yang ke kiri ada 20, ke kanan ada 40. Dan yang 70 anaknya itu ke kiri ada 60, ke kanan ada 80. Jadi aturan pada BST itu nilai yang lebih kecil dari node induk ditempatkan di sebelah kiri, sedangkan nilai yang lebih besar itu ditempatkan di sebelah kanan. Kayak contoh nih, 50. Nah, ada 30 yang di sebelah kiri karena 30 lebih kecil. Nah, yang 70 berada di kanan karena 70 lebih besar dari 50. Nah, lalu yang di bawahnya juga seperti itu. 20 lebih kecil dari 30. Yang 40 lebih besar dari 30. Seperti itu. Kayak analoginya itu bayangkan BST itu seperti rak buku yang tersusun rapi. Nah, buku dengan nomor lebih kecil diletakkan di kiri, sedangkan buku dengan nomor lebih besar diletakkan di sebelah kanan. Karena tersusun rapi, jadi kita lebih mudah mencari buku yang diinginkan. Lalu selanjutnya ada operasi dasar BST. Yang pertama tuh ada searching atau pencarian. Jadi mencari data yang dimulai dari root. Nah, yang kedua ada insertion atau penyisipan, jadi menambahkan node baru sesuai aturan BST tadi. Yang ketiga ada deletion atau penghapusan. Jadi ada terdapat 3 kondisi. Yang A, node tanpa anak, leave node, jadi 20 node dapat langsung dihapus. Nah, lalu node dengan 1 anak 30, ini anaknya 40, node 30 dihapus, lalu 40 menggantikannya. Yang ketiga, node dengan 2 anak, jadi node diganti dengan in order successor, nilai terkecil di subtree kanan, atau in order predecessor, nilai terbesar di subtree kiri. Selanjutnya itu ada kelebihan binary search tree. Yang pertama itu pencarian data lebih cepat dibanding linked list. Kayak yang tadi sudah dijelaskan ya, jadi lebih rapi gitu. Terus data tersimpan secara terurut. Yang ketiga, mendukung operasi insert dan delete dengan efisien. Lalu yang terakhir itu cocok untuk aplikasi yang membutuhkan pencarian data yang sering. Jadi analogi kelebihan BST itu kayak bayangkan mencari nama dalam buku telepon yang sudah diurutkan berdasarkan abjad. Jadi kita tidak perlu membaca dari halaman pertama sampai terakhir. Jadi kayak melihat bagian yang memungkinkan berisi nama tersebut. Kayak misalkan mau nyari A, jadi abjadnya itu langsung ada gitu. Namanya langsung muncul semua yang berawalan dari huruf A. Jadi binary search itu bekerja dengan prinsip yang mirip sehingga pencarian itu menjadi lebih cepat gitu loh. Itu seperti itu saja yang saya bisa sampaikan. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Putra. Terima kasih.
Dan penerapan BST dari PPT ini ngejelasin ya tentang BST, penerapan BST di kehidupan nyata. Jadi BST dipakai di sistem yang butuh pencarian data yang cepat dan data yang tersusun rapi. Misalnya buat nyari data di database, kontak di HP, dictionary, dan spell cracker, sampai pengelolaan file. Karena data di BST tersusun teratur, proses pencarian atau mengurutkan data jadi lebih efisien dan cepat dibandingkan satu persatu. Kayak gini misalnya sistem pencarian data, database index, dictionary, manajemen file, sistem pencarian kontak, mengolah data. Dan terus dari kesimpulannya itu, binary search tree BST adalah struktur data pohon binary adalah struktur data pohon biner yang menyimpan data secara terurut berdasarkan aturan bahwa nilai di kiri lebih kecil dan nilai di kanan lebih besar dari node induknya. BST memungkinkan operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan dilakukan dengan efisien, terutama ketika pohon berada di dalam kondisi seimbang. Sekian, kayak gitu aja materi yang bisa aku sampaikan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Naufal Valeditya. Di sini saya akan menjelaskan program binary search tree atau BDS menggunakan bahasa pemrograman C++. Studi kasus yang digunakan adalah sistem penyimpanan nilai mahasiswa. Program ini dapat melakukan 3 operasi utama, yaitu menambahkan data ke BDS, menampilkan data secara terurut, dan mencari data tertentu. Jadi yang pertama, untuk bagian ini kita mengimpor library IOStream yang digunakan untuk proses input atau output seperti cin dan count. Sedangkan using namespace std digunakan agar kita tidak perlu menuliskan std setiap kali menggunakan count atau cin. Selanjutnya, pada bagian ini kita membuat struktur node. Di dalam BDS, setiap node memiliki sebuah data yang disimpan dalam variabel nilai, pointer left yang menunjuk ke anak kiri, pointer right yang menunjuk ke anak kanan. Jadi setiap node dapat menyimpan satu data dan memiliki maksimal 2 anak. Selanjutnya pada program yang ini, fungsi ini digunakan untuk membuat node baru. Pertama, program mengalokasikan memori menggunakan new node. Dan kemudian nilai yang diterima dari parameter dimasukkan ke dalam node. Kemudian node baru belum memiliki anak, maka pointer kiri dan kanan diisi 0. Terakhir, node yang sudah dibuat dikembalikan menggunakan return. Selanjutnya, untuk kode program yang ini, fungsi ini digunakan untuk menambahkan data ke dalam BDS. Aturan BDS adalah jika nilai lebih kecil dari root, data akan masuk ke kiri, dan jika nilai lebih besar dari root, data masuk ke kanan. Pada bagian pertama, jika root masih kosong, maka data pertama akan dijadikan root. Kemudian yang kedua, jika nilai lebih kecil dari root, data akan dimasukkan ke sub kiri. Dan kemudian jika nilai lebih besar dari root, data akan dimasukkan ke sub kanan. Jadi, jika nilai proses ini berlangsung secara rekursif sampai menemukan posisi yang tepat. Selanjutnya pada program yang ini, fungsi ini digunakan untuk mencari BDS. Yang pertama, jika node kosong berarti data tidak ditemukan. Kemudian jika data yang dicari sama dengan data yang pada node saat ini, maka data ditemukan. Dan selanjutnya, jika data yang dicari lebih kecil, pencariannya dilanjutkan ke subsel kiri. Sedangkan jika
Lebih besar pencarian dilanjutkan ke sudut kanan karena BDS tersusun secara terurut, proses pencarian menjadi lebih cepat dibandingkan pencarian satu per satu. Selanjutnya pada program yang ini, fungsi ini digunakan untuk menampilkan seluruh data secara urut dari kecil ke besar. Pada kode yang ini, artinya yang pertama kunjungi subdar kiri terlebih dahulu, lalu tampilkan data root, dan yang terakhir kunjungi subdar kanan. Karena aturan BDS traversal in order akan menghasilkan data yang sudah terurut secara ascending. Selanjutnya pada program yang ini, in the main, program dimulai dari fungsi. Yang pertama kita membuat root kosong. Kemudian membuat data mahasiswa. Data tersebut akan dimasukkan ke BDS menggunakan perulangan. Selanjutnya menampilkan data, program kemudian menjalankan indoor root yang hasilnya akan ditampilkan 50, 60, 70, 75, 80, dan 90, dan 95. Kemudian jadi apa? Penjelasan dari program. Jadi pada penjelasan kali ini kesimpulannya adalah pada program ini kita telah mempelajari 3 operasi utama binary search tree, yaitu insert untuk menambahkan data, search untuk mencari data, in-order traversal untuk menampilkan data secara terurut. Dia sangat berguna karena dapat mempercepat proses pencarian data dibandingkan metode pencarian biasa, terutama ketika jumlah data yang disimpan semakin banyak. Terima kasih telah menonton. Semoga penjelasan mengenai binary search tree ini membantu teman-teman memahami konsep BDS dan mengimplikasikannya dalam bahasa C++.